Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Shalom saudara-saudaraku GPDI Pelangi Kasih yang dikasihi Tuhan. Terkait dengan keadaan situasi pada saat ini Indonesia, GPDI Pelangi Kasih mengadakan ibadah online yang dapat saudara akses di YouTube channel GPDI Pelangi Kasih. Dari manapun kita mengikuti ibadah online, kita yakin kuasa dan hadirat Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. GPDI Pelangi Kasih saat ini juga saudara dapat memberikan persembahan elektronik yang dapat saudara transfer di nomor rekening di bawah ini. Persembahan ini adalah persembahan pertama dan untuk kas gereja. Dan bagi saudara yang ingin mengembalikan milik Tuhan, juga dapat saudara transfer di nomor rekening di bawah ini. Mari kita sama-sama jaga kesehatan, terus beriman, dan tetap mengandalkan Tuhan buat setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu dan selamat kita beribadah memuji membesarkan nama Tuhan. Khususnya kepada jemaat GPDI Pelangi Kasih yang hari ini juga beribadah di rumah masing-masing. Saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Dan kami di sini kami beribadah keluarga Bapak Ibu Saudara. Ini keluarga besar kami di tempat ini, Bapak Setiawan yang ketambahan dengan Vero dan Yefta yang memang dari tim multimedia GPDI Pelangi Kasih yang meliput atau mengadakan live streaming untuk ibadah kita atau untuk khotbah pagi hari ini. Puji Tuhan, dan kita bersyukur kita ada di akhir bulan Maret ini, saudara, walaupun di tengah situasi yang sangat kita tidak sukai sebenarnya, tetapi Tuhan izinkan ini terjadi karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Puji Tuhan, firman Allah pagi ini saya beri tema Allah tempat teraman dalam hidup. Ya. Mari kita buka Mazmur pasal 27. Mazmur 27 ayat 1 dengan perikop aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ayat 7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu
carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Yang sangat menguatkan kita pagi hari ini, ya. Saya katakan di tema kita bahwa Allah tempat teraman dalam hidup. Ya. Kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjaga kita, memberikan pertolongan dan perlindungan dalam hidup kita. Setiap kita bukan hanya butuh makan, bukan hanya butuh minum, bukan hanya butuh pakaian, tetapi kita juga membutuhkan perasaan aman. Ya. Hari-hari ini kita dengan virus corona ini kita dibuat menderita, dibuat rasa terancam, ya, terancam nyawa kita, merasa keluar rumah itu takut kena virus. Ya betul, memang kita sedang menghadapi kondisi seperti ini. Tetapi mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa tempat teraman di dunia ini, tempat teraman bagi kita adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Tempat teraman saat ini adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tetaplah melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa di hidup kita. Ya, ketika kita melihat kehilangan rasa aman, maka dengan segala cara kita akan berusaha mendapatkannya kembali. Ayat yang kita baca tadi adalah pemazmur Daud. Daud adalah orang yang banyak mengalami ancaman, ya, banyak mengalami tekanan, dan rasa amannya selalu terusik. Ya. Keadaan yang dia hadapi, keadaan yang mengalami mengalami banyak orang yang tidak suka dia, memusuhi dia. Orang berkemah, kalau kita baca ayat tadi, berkemah untuk menyerang dia. Bayangnya, juga ada ayat berkata bahwa sekalipun ayat 10, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kebayang gak? Dia juga ditinggalkan oleh ayah ibunya, tapi Tuhan menolong dia. Tentara berkemah mengepung dia. Ya. Ada orang-orang yang melawan dia. Saya melihat mirip kondisi yang dialami Daud pada pasal 27 ini dengan keadaan kita sekarang. Memang kita tidak menghadapi lawan atau musuh yang membawa senjata, alat perang, ya. Tapi musuh kita hari-hari ini adalah yang tidak kelihatan dengan mata jasmani. Tapi itu sangat mengancam ketentraman, keamanan kita. Bahkan bukan hanya keamanan diri, tapi mengancam nyawa kita. Bagaimana kita bersikap dengan keadaan yang terjadi seperti ini? Ya, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kita harus tetap beriman. Ya. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Ayat 1-3 di situ dikatakan, Tuhan adalah, ini perkataan Daud, terangku
dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Dia sedang berkata kepada dirinya sendiri bahwa Tuhannya adalah terang dan keselamatan. Jangan takut. Ya, ada ayat berkata, pemazmur juga berkata bahwa, hai jiwaku, kenapa gelisah hatimu? Kenapa gelisah? Kenapa engkau takut? Jadi kita juga berkata kepada diri kita supaya iman kita dikuatkan. Kita katakan Tuhan adalah terangku, kita katakan Tuhan adalah pertolonganku. Di situ dikatakan keselamatanku, aku tidak akan takut. Sekarang kan keamanan kita terganggu, makanya rasa khawatir, rasa takut itu muncul. Kita nggak tahu kan, apalagi sekarang kita dapat berita tadi pagi bahwa Jakarta akan lockdown, juga Bandung. Ya, kita nggak tahu beberapa hari ke depan apa yang kesulitan yang lebih besar akan terjadi. Tapi saya mau katakan, yang terpenting adalah iman kita tidak goyah. Yang terpenting adalah kita tetap percaya bahwa Allah adalah perlindungan kita. Ya, coba kita lihat Ibrani 11 ayat 1. Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu iman. Ya. Tuhan berkata kepada Thomas, ya, Thomas sebelum dia melihat, sebelum dia mencucukkan jarinya pada tangan Yesus yang dipaku, dia tidak percaya. Sekarang dikatakan kamu sudah lihat dan kamu percaya. Tapi lebih berbahagia orang yang belum melihat tapi percaya. Saya mau katakan, iman kita belum lihat, tetapi kita akan merasakan, kita akan harapkan itu. Kita akan melihat keajaiban, kita akan melihat kenyataan bahwa apa yang kita imani, apa yang kita percayai itu akan terjadi. Ya, jadi imanmu harus kuat di dalam Tuhan. Ya, untuk apa? Ya, iman kita harus kuat supaya apa? Kalau sudah yang catat 1A, supaya dapat mengalahkan ketakutan. Sekarang musuh besar kita selain si COVID-19 ini, sebenarnya musuh besar kita adalah diri kita sendiri dengan rasa takut itu. Ya, saya 3 grup yang saya ikuti doa rantai, saudara ya. Sampai suka bingung juga, ini jamnya suka bertabrakan ya. Jadi istri saya suka cerita, baru tidur sejam, sudah jadwal doa lagi, bangun lagi, ya, bangun lagi ya. Tetapi saya merasakan manfaatnya luar biasa. Amin. Ya, kita tetap kuat, enjoy. Ya. Orang-orang di luar sana mungkin kita lihat di WA ya, kita dapat kiriman-kiriman WA, saking bingungnya di rumah, ada yang kirim di rumah ya di WA kita gitu, saking di rumah katanya 9 bulan kemudian apa ini nanti ada punya anak-anak lagi gitu, karena di rumah aja gitu ya. Ada yang kirim pakai lelucon gitu ya. Ini akibat di rumah aja. Tadi malam saya lagi siapin khotbah ini, teman-teman video call berempat gitu. Saya juga lagi siapin, saya bilang mereka ternyata stres juga, biasa ketemuan. Ya, sampai ceritanya ngaco-ngaco saudara, sampai saya bilang ya udahlah lebih baik kita tertawa gitu ya. Ketawa. Kenapa? Karena kalau bicara ketakutan, rasa takut bukan hanya bicara anak Tuhan loh ini. Ada banyak pendeta juga mungkin rasa takut, manusiawi. Tetapi mari saya mau katakan bahwa ketika kita kuat iman kita, supaya apa? Supaya dapat mengalahkan ketakutan. Ya, ada ayat berkata bahwa roh ketakutan, ya kan? Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Ya, ketakutan itu roh, saudara. Hati-hati, ketakutan itu roh. Jadi kalau dia sudah menguasai kita, nah itu akan berdampak negatif kepada kita. Ya, jadi jangan sampai roh ketakutan itu menguasai kita. Bukan saya bilang kita memang manusia pasti akan alami rasa takut, rasa khawatir. Tetapi karena kita percaya Tuhan, kita bangkitkan kembali kekuatan itu. Ya, saya tidak takut. Makanya kan Daud berkata, dia katakan bahwa Tuhan adalah benteng.
Ya, di ayat 1 tadi. Kemudian ayat 2, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirian. Nah, saudara, sampai dia katakan bahwa lawan-lawannya akan memakan dagingnya. Ini serem banget, akan memakan. Dia menggambarkan musuh-musuhnya yang menyerang dia akan memakan dagingnya. Kita pun diintimidasi oleh virus ini yang sepertinya kalau pakai peribahasanya Daud, mungkin akan memakan daging kita. Ya, bagaimana rasa takutnya Daud? Sekarang pun kita sedang mengalami itu. Tetapi saya mau katakan, mari jangan sampai ketakutan itu menekan kita. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Ya, bangkitkan imanmu. Ya, yang membangkitkan iman kita, yang menguatkan kita, Tuhan dan diri kita sendiri. Ya, makanya kasih semangat terus ke diri sendiri. Selain kita beri semangat ke saudara-saudara kita, kasih semangat ke diri sendiri. Sebab ada orang yang kasih semangat, yang ketawa, ternyata dia sendiri down. Ya, jangan sampai kita down, saudara. Boleh kita takut keluar itu berjaga, ya kan, pakai masker pelindung, betul gitu. Tapi kadang-kadang di hati itu, aduh takut nanti pergi, kan semua ditutup kecuali kalau pergi keluar untuk beli bahan makanan. Satu keluarga satu orang aja yang keluar, ya kan? Kita masih belum seperti di luar negeri ya, seperti di mana itu di Italia itu harus dikawal, nggak boleh keluar barang-barang, satu pun ditanya izin polisi untuk pergi beli makan, langsung pulang. Saya nggak tahu akan sampai ke titik itukah kita atau tidak. Kita berdoa supaya tidak sampai ke titik itu. Tapi kalau itu pun sampai kita ke titik seperti di Italia, jangan sampai ketakutan itu menguasai kita. Bangkit. Kita biasanya OTW kemana, biasa kita OTW, sekarang OTW dapur, OTW kamar, OTW ruang tamu. Yang penting OTW kan, muter-muter begitu aja. Tapi saya mau katakan, mari jangan sampai situasi itu akan mengganggu kita. Hari-hari ini kita sedang mungkin bingung, bahkan sedang mungkin merasakan jalan buntu. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Yang B, ya, tadi dikatakan supaya dapat mengalahkan ketakutan. Bagian B, supaya kita memperkatakan firman Tuhan. Ya. Yosua 1 ayat 8, coba kita lihat. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, yang bagian B dikatakan bahwa memperkatakan firman. Ya. Di Yosua sudah dikatakan bahwa engkau harus perkatakan Taurat ini. Ya. Maksudnya perkatakan firman. Ya. Jadi setiap firman yang kita tahu kita ngomong itu. Maksudnya hal-hal yang baik, hal-hal yang positif katakan pada orang-orang di sekitar kita. Ngomong firman, katakan hal-hal yang membangun, katakan hal-hal yang membangkitkan, itu disuarakan, dikeluarkan, ya. Dari hati kata-kata itu keluar, ya. Dari hati, apa yang ada di hati itu keluar lewat mulut kita, lewat kata-kata. Makanya ketika kita menghadapi keadaan yang seperti ini, harus mengucap syukur, ya. Harus mengucap syukur. Karena saya mau katakan, di dalam ucapan syukur, di dalam rasa syukur kita, ada kekuatan yang luar biasa di situ. Ya. Makanya jangan menyalahkan siapa-siapa, tidak ada yang salah dalam. Tuhan tidak salah mengizinkan virus corona ini melanda. Ya. Tadi di mobil kami bercerita, bahkan istri saya bilang, ini Tuhan kayaknya baru ngeludah aja sudah. Ini baru udah, bukan muntahannya dia. Baru ngeludah aja kita sudah goncang semua. Ya. Dan saya mau katakan sekali lagi, ini seizin Tuhan. Dia buat ini supaya kita semua berpaling kepada Tuhan. Kita semua hidup benar, hidup kudus, hidup suci, hidup berkenan kepada Tuhan. Ya. Kalaupun Tuhan panggil kita dengan cara kita kena virus corona, yang terpenting kita sudah hidup kudus dan berjalan lurus kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita bukan hanya di dunia ini. Ya.
Hidup kita sesungguhnya sebenarnya di belakang langit biru sana. Ya. Ada 2 tempat di sana yang kekal. Neraka kekal dan sorga yang kekal. Tentu kita pengen ke sorga. Ya. Saya melihat semua kegiatan-kegiatan semua. Ya, pemerintah sudah nggak usah umumkan, jangan lakukan hal-hal yang dosa, jangan tutup semua tempat-tempat yang maksiat, ditutup. Ya. Suruh tutup, nurut semua. Karena takut kena virus corona. Ya. Peperangan Amerika dan ini berhenti karena virus corona. Dulu disuruh gencatan senjata nggak jadi-jadi, tapi dengan virus corona berhenti peperangan semua. Semua hal-hal yang bentrok-bentrok semua berhenti, otomatis berhenti. Boro-boro mau melawan untuk mau mempertahankan diri sendiri ini, untuk hidup ini. Makanya melawan diri sendiri ini yang luar biasa. Mempertahankan diri sendiri ini yang ini coba kita lihat, konflik-konflik nggak ada lagi. Ya, kita suka dapat kiriman di WA, kecelakaan 0, pencurian 0, ini 0. Kemudian yang banyak pertengkaran rumah tangga katanya. Karena biasanya ini nggak datang, biasanya kita ketemu itu mungkin candaan ya. Tetapi saya melihat justru dari peristiwa ini kita menyatu, ya. Kita lebih dekat, lebih menyayangi, mengasihi keluarga. Bangun terus hubungan ini, saudara ya. Jadi memperkatakan firman. Jadi kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menyakiti, bukan kata-kata yang melemahkan, enggak. Ya, karena Tuhan bilang itu. Jadi ketika kita memperkatakan firman, kita dikuatkan. Ya. Ketika kita kuat, bahasa-bahasa yang kita dengar sekarang kan supaya kuat imunitas tubuh kita. Nah, dari mana dapatnya? Dari ucapan syukur. Ya. Dari mana dapatnya? Dari hati yang ada rasa syukur kepada Tuhan. Ya, kalau saudara punya rasa syukur, saya percaya semua penyakit itu hilang. Bahkan kita kebal terhadap virus corona. Bukan karena kita berkata, oh karena saya kebal saya keluar sembarangan. Bukan itu saudara. Tapi dengan kita memperkatakan, kita sedang berkata kepada setan, kepada iblis, engkau kalah. Tuhan saya Tuhan yang dahsyat. Tuhan saya Tuhan yang hebat. Percaya saudara. Jadi walaupun banyak orang, ya tadi lagu katakan walau 1000 rebah di sisimu dan 10 di sebelah kanan, tapi Tuhan itu tidak akan menimpa. Ya karena itu di Alkitab berkata kita akan jadi penonton saja. Kita kan sedang menonton orang yang, saya bukan bilang mereka kalah, mereka Tuhan kutuk, bukan. Tapi kita sedang melihat kuasa Tuhan terjadi dan berlaku. Itulah cara Tuhan. Kita sedang menonton, kita sedang melihat. Ya, dan percayalah itu tidak akan menimpamu. Minggu kemarin saya katakan, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ada tanda darah yang ada di tiang pintu dan ambang atas. Itu Paskah pertama kali terjadi itu. Dan mungkin dalam sejarah kita mengerti tentang Paskah. Paskah tahun ini juga akan jadi seperti Paskah pertama. Karena tidak bisa beribadah di gereja. Beribadah kita ada di rumah. Ya, berapa banyak contoh di Alkitab untuk melihat kemenangan, Anda harus ada di rumah. Anda harus masuk rumah. Anda harus berdiam di rumah. Ya, sebab waktu malaikat maut datang pada malam di Mesir, dia akan melewati pintu rumah yang ada tanda darah. Makanya orang yang ada di rumah dia selamat. Ya, ketika bahtera Nuh, hujan datang membanjiri. Nuh dan keluarganya ada di mana? Ada di dalam rumah. Ada di dalam bahtera. Makanya mereka selamat. Ya, makanya penting pemerintah menyampaikan bahwa harus berdiam diri di rumah. Ya, saya dapat kiriman bahasa Manado yang ngoceh, dia sudah dibilang kan di rumah terus jangan keluar-keluar. Saya dapat juga bahasa Jawa yang agak saya ngerti. Ngoceh, diam di rumah katanya. Ada juga bahasa Batak, saya waduh. Nah, semua karena ini perintah saudara. Dan ini yang sedang kita lihat itu terjadi. Puji Tuhan saudara ya. Dan saya percaya 2 poin ini saja saudara ya. 1A dan B. Nanti 2A dan B mungkin berikut saudara ya. Dan kita akan melihat betapa Tuhan itu sangat luar biasa dengan kita. Jadi ngomongin firman Tuhan. Perkatakan itu saudara ya.
Jangan katakan yang negatif, tapi semua ambil yang positif. Ya, istilahnya apa katanya? Positive thinking. Ya, itulah. Dan itu justru akan menolong bukan orang lain saja, tapi kita menolong diri kita sendiri. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Khususnya jemaat GPD Pelangi Kasih yang mengikuti live streaming ini, percayalah Tuhan juga akan memberkatimu, Tuhan juga akan menolong, Tuhan akan menyatakan kuasa dalam hidup setiap pribadi dan keluarga kita. Puji Tuhan. Mari kita berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan. Setelah kami dengar firman Tuhan pagi ini, kami percaya kami mengalami kekuatan dari Tuhan. Penghiburan dan damai sejahtera Tuhan jadi bagian kami. Kami terus bertahan dalam Tuhan, kami terus beriman kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan nyatakan kuasa dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, dan kami segera mengakhiri ibadah kami pada saat ini, dan kami percaya kekuatan Tuhan itu jadi bagian kami hari ini, besok, bahkan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, tinggal beserta dengan kita semua mulai saat ini, besok hari, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah minggu depan, Bapak Ibu Saudara jemaat GPD Pelangi Kasih, kita masih ibadah seperti saat ini, yaitu beribadah di rumah masing-masing. Tapi minggu depan tuh awal bulan kita akan menikmati perjamuan Tuhan, dan kami akan mengatur teknisnya untuk supaya perjamuan roti dan air anggur itu ada di rumah keluarga Bapak Ibu Saudara semua, dan kita akan nikmati bersama-sama di acara di ibadah hari Minggu mendatang. Itu saja pengumuman untuk jemaat GPD Pelangi Kasih, dan saya sebagai gembala dan seluruh jemaat GPD Pelangi Kasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Andre Hulu yang hari ini berulang tahun ya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kesehatan, memperpanjang umur ya, dan memberikan pertolongan yang luar biasa. Tuhan Yesus